Allahu 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 Allah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala sami'a qulubina li-dhikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa ya'mal kitabak. Allahumma ta'ala 'alaina min shururil 'arifin wa yuqina fi din wa 'allimna ta'wila wa ahdina ila tariqin mustaqim. Salli wa sallim ala jami'il mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah, sehingga malam ini kita kembali berkumpul dalam majelis ini dari mulai Ramadan, Syawal, malam hari ini tanggal 3 Zulqa'dah 1440 Hijriah, kita kembali memulai majelis di majelis Raudhatul Ilmi ini, hubungan dengan kondisi kesehatan. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah senantiasa meringankan langkah kita sehingga kita selalu dapat menghadiri majelis-majelis ilmu yang insyaallah akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Salawat seiring salam kita aturkan kehadiran junjungan Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan tidak ada harapan lain kecuali kita berharap syafaat beliau, pertolongan beliau, pembelaan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin al-kiram, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Sehubungan dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, diteruskan dengan bulan Syawal. Di masyarakat seringkali kita temui dan sudah menjadi suatu adat kebiasaan apabila habis puasa masuk hari raya, adanya salam-salaman, saling mengeluarkan kata saling bermaaf-maafan. Di luar dari Ramadan, luar dari hari raya, jarang kita dengarkan dan dianggap orang aneh kalau kita mengucapkan minta maaf. Kalau hari raya jadi dewek mulut, maaf ya, maaf ya, maaf aku tuh, jadi dewek. Sehingga pemahaman di masyarakat bahwa kalau hari raya mereka baru saling memaafkan. Padahal
menurut ajaran Islam, padahal menurut ajaran Islam saling memaafkan itu harus menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Artinya setiap orang muslim harus punya sifat memaafkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasanya memaafkan. Kalau pakai kata memaafkan, butuh tak adanya dengan orang minta maaf. Memaafkan, butuh tak nunggu orang minta maaf? Butuh? Tidak butuh. Nah, memaafkan ini disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dan syurganya Allah. Kita dikongkon menuju kepada pengampunan dan syurganya Allah. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah janjikan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya di kala adanya senang maupun susah. Jadi artinya kalau dia lagi senang, dia sedekahnya besar. Kalau dia lagi susah, sedekahnya tetap tapi mengurangi, tapi tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan sedekah tu nunggu duit lebih, itu pendapat yang salah. Sampai kapanpun duit itu tidak akan pernah lebih, sesuai dengan ukurannya masing-masing. 100.000 ada ukurannya, 50 ada ukurannya. Kalau duit itu lebih, berarti muat dewek, alias duit pal. Jadi tak boleh kita sedekah nunggu duit terbuang. Lokat terbuang, kena pasal 367. Benar tak? Terbuang. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu orang yang pacak menahan dirinya waktu dia nak marah. Dia nak marah, tapi dia pacak nahan dirinya sehingga tidak marah. Itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan 'anil nas, orang lain. Jadi memaafkan itu bagian dari tanda orang bertakwa yang bakal mendapatkan pengampunan dan syurganya Allah. Kalau yang namanya memaafkan itu tidak butuh orang minta maaf, artinya siapapun yang menzolimi dia, siapapun yang menjahat ke dia, tidak dimbeknya open, dianggapnya tidak katik masalah. Pacaklah Tuhan yang bakal membalasnya. Taruhlah kita benci dengan wong,
Kita benci dengan seseorang, benci dengan kawan, benci dengan wong lah. Kira-kira hasil dari kebencian kita tu apalah? Hasil dari ketidaksetujuan kita dengan wong, apalah hasilnya? Kita tidak setuju dengan wong tu, apalah hasil? Yo, misal ada kawan atau ada cewek, ada pacar atau apa itu namanya? Apa ni? Relasi. Kawan apa? Teman kerja. Taruhlah ada problem sehingga timbul di diri kita ada untungnya apalah? Kalau ruginya sudah jelas. Ruginya kita tidak menemukan kenyamanan. Ustaz Zainuddin MZ pernah ngomong dengan Nana langsung lewat kasetnya. Ya. Dia ngomong apa? 3.000 punya kawan dikit, sikok punya musuh banyak. 3.000 punya kawan dikit, sikok punya musuh banyak. Kenapa kita pacak duduk di sini jadi kondusif, jadi tenang, jadi nyaman? Karena hati kita tidak ada permusuhan. Kenapa ketika kita lagi baik dengan kawan ngomong pacak adeng, besian pula? Pacak adeng ngomong parak nah. Bagi kau tu, ya. Kau tunggu biar aku jadi. Pacak adeng ngomong. Tapi kenapa ketika rebut rai sekilan, paraan, tapi ngomong kuat? Orang berbalat. Bukannya jarak 10 meter. Kalau 10 meter, taruhlah nyerit-nyerit kau tu. Taruhlah. Ada manai. Pacak nyerit. Apa? Singgahnya ngotot-ngotot, air ngabang, ngejin. Kenapa? Wajahnya dekat tapi hatinya jauh. Saat itu hatinya yang jauh, sehingga tidak ada lagi kontrol. Ya. Jadi tidak ada manfaat. Dan menurut kacamata Islam, memaafkan itu bagian dari hidup seorang yang muslim. Bagian dan itu termasuk tanda orang yang bertakwa. Memaafkan tadi. Kedua, memaafkan itu tempatnya di mana? Memaafkan tempatnya di mana? Di mana? Tak perlu salaman. Tak ada perlu salaman gini. Apakah orang yang tidak bersalaman itu nak dianggap permusuhan? Ini yang hadir majlis hampir 500-an. Yang hadir majlis, kalau 500-an. Coba yang hari raya, yang sanjo dengan anak, berapa?
Nah, senyum tu antara galak dengan tidak. Coba, apa nak dianggap bermusuh? Tidak. Jadi artinya saling memaafkan itu letaknya di hati. Tapi salaman itu adalah bukti persahabatan. Bahasanya, kalau bahasa kerennya, jangan ada dusta di antara kita. Salaman itu nandokan kita ni berkawan nian, baik nian. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Taklah dua orang muslim yang bertemu, mereka berdua bersalaman, kecuali mereka berdua diampunkan Allah dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Jadi disunnah ke salaman disunnah ke. Dan itu ma min muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim. Jadi yang diperbolehkan itu salaman sama jenis. Jadi lanang sama lanang, betino sama betino. Kalau lanang sama betino nak bersalaman, boleh dengan yang haram nikah. Ibunya, ceknya, adiknya, bibinya, anaknya, ponakannya, mertuanya, bininya, nyai bininya. Yang diperbolehkan, yang haram nikah dengan dia boleh. Tapi mereka yang halal nikah dengan dia haram. Macam kita wong lanang salaman dengan isteri mamang kita, isteri mamang kita, haram hukumnya. Salaman dengan adik ipar atau ayu ipar, haram hukumnya. Tidak boleh. Ustaz, kan ini lebaran. Kalau kita tidak salaman kayak dianggap wong sombong. Sementara ini hari baik, bulan baik. Yo. Yang diukur tu hatinya. Kadang-kadang dia salaman tapi hatinya tidak ngizin ke. Kedua, ngapo Islam itu ngelarang kita salaman dengan wanita yang halal nikah dengan kita? Karena kita ni nyago syahwat. Kalau kita sudah kahwin galo, kamu jamin tak isteri kita tidak disir oleh lanang lain? Jamin tak? Bini kita ada bini. Bini kita tu tidak disir oleh lanang lain. Yakin tak? Tidak nutup kemungkinan bini kita tu disir oleh lanang lain. Mak itu juga kita ngawasi betina lain, bini wong ada sir. Maka itu salaman ini dilarang. Karena kita tidak tahu hati.
kakak ipar, ada rasa dengan adik ipar, adik ipar ada rasa sama ayu ipar. Itu nak dijaga hati tu. Berapa banyak dari gara-gara salaman minta nombor WA. Nah, akhirnya rusak. Yo, kalau sudah kahwin mungkin yolah karena fikir tadi sudah tua, sudah macam mana, pecah tak diperhatikan lagi bini tu. Lakinya yang tidak perhatikan, tapi di luar rumah banyak orang yang masih ngesir dia. Tuh. Jadi Islam itu nyago untuk jangan sampai rusak syahwat. Ini kejadian di Sulawesi yang lagi rame di TV. Kakak ngawini adik kandung, kakaknya ngawini adik kandung. Kan tidak sah, haram hukumnya. Sudah hamil 4 bulan. Maka itu Islam ngajar ke, kalau punya anak betina, tidurnya harus dipisah. Tidak boleh diparakkan dengan anak lanang, walau dia adik-beradik. Jadi kalau dia adik-beradik ada 4 betina, ditaruh satu kamar tak apa-apa. Tak boleh betina tu tidurnya macam lanang. Kalau lanang ni basing baik, apa jadi? Zaman inilah budak lanang dibuat ke kamar, ada TV dewe, ada tempat tidur, dipasang ke nasi. Zaman inilah, zaman Ustaz dulu, kami wong dua, rewang ayah di rumah, yang lanang. Tidur ngapa? Tidur ngapa? Di japo. Kadang parak meja, kadang parak kursi. Ya sembarangan bela anak lanang. Nah kan kalau tidur itu tidak terkontrol. Androknya terbuka, kejingoan betis, kelihatan paha. Itu di Jawa Timur, seorang bapak menyetubui anaknya dari umur 12 tahun selama 4 tahun. Dionya cerian sama bininya, anaknya melok dia. Sekali hari anaknya ni masuk angin, minta picit di bapaknya. Dari situlah terjadi timbul hubungan badan dengan bapaknya, hamil. Nah, jadi wal'iyadzubillah. Jadi Islam ngajari benar. Jadi kalau kamu punya dulu lanang, dulu betina, kasih tahu kalau mandi berbajulah di dalam kamar mandi. Jadi keluar sudah rapi. Ini rumah lah kecil. Melok kakak ipar, melok ayu, sekolah di Palembang. Dari kamar mandi masuk ke kamar, bukan sudah berbaju, pakai sewet anduk baik. Lewat dari kamar mandi, lewat kakak ipar yang lagi nonton TV tadi. Apa tak kesetanan? Apaan liwat kutang nyampak. Ya. Nah, jadi
Dasar ada serado. Ada serado ni yang. Jadi Islam tu ngatur sedemikian rapinya. Ai tapi ustaz kaki uji wong cak takok anian. Hari raya nandak salaman. Cak bertatuan. Yang ngatur ini hukum bukan kita. Yang ngatur hukum ni agama. Diturunkan agama itu untuk ngatur kita. Tujuannya untuk hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Hasil aturan agama itu untuk nyadi ke yang baik. Dibikin aturan lampu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau lampu lalu lintas itu dibuat untuk mengamankan aturan lalu lintas mobil. Coba kalau lampu mati jengok. Kalau lalu lintas mati, apa jadinya? Berebut cepat. Akhirnya macam tak galak. Nurutkan syahwat.
dengan mereka yang halal nikah, yang haram nikah. Selagi dengan wanita yang halal nikah itu tidak diperbolehkan untuk salaman. Walafina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain kepada diri dia. Saling membenci, saling tidak tegur sapa ini salah satu penghalang terkabulnya amal. Orang yang memutuskan tali silaturahmi di dalam dirinya memiliki kebencian kepada seseorang, walaupun posisi diri dia benar, yang salah tu orang lain, tapi di dalam dirinya ada kebencian kepada orang itu, maka orang yang menyimpan kebencian pada dirinya menghalangi amalnya diterima oleh Allah. Baik solatnya, baik puasanya, baik zakatnya, baik hajinya, baik sedekahnya, baik doanya, apapun amal. Sampai Nabi nyebut dalam hadis, la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, kecuali kalau memang ada dalil-dalil. Macam kata Nabi, akan datang satu masa di mana saat itu orang-orang zalim dan pendusta menjadi pemimpin. Ada wong yang masuk ke dalam ranan mereka, sehingga mereka masuk ke dalam kelompok itu membela, membenarkan kezaliman mereka dan membenarkan kebohongan mereka. Apa kata Nabi? Maka orang tersebut terputus hubungan dengan aku, dan aku pun memutuskan hubungan dengan mereka, dan mereka tidak akan mendapat minum dari air telagaku di akhirat nanti. Apa yang menjadi keputusan Nabi Muhammad ini berdasarkan Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diomongkan Nabi tidak pernah mengambil keputusan kecuali atas petunjuk Allah. Jadi kalau kita membela pemimpin yang bohong, yang curang, yang zalim, hati-hati. Nabi tak galak ngakui kita sebagai umatnya. Dan Nabi memutuskan hubungan dengan beliau. Kira-kira kalau Nabi memutuskan hubungan dengan kita, kita tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya, nak minta tolong siapa? Itu. Nah, oleh karena itu sampai disebutkan dalam hadis Nabi, wallahi, demi Allah, tangan aku ini, uji Nabi, tidak pernah menyentuh wanita yang halal nikah dengan aku. Nabi yang hawa nafsunya terpelihara, tidak pernah tangan beliau menyentuh wanita yang halal nikah. Kita ni kapan tersenggol, signal naik. Ya, 4G ni. Tahan tangan tadi no, tidak dicuci, mampu hand body. Oh, wanginya tangan. Singgahnya banyak ingatan. Yang menjadi ketetapan Nabi itu pun harus dijalankan di kita.
Ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi ambek, kalau kita minta akui sebagai umat beliau. Jadi jangan sampai hati kita ni rusak. Datang seorang sahabat kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ngaso punya salah dengan tetanggaku. Aku ngaso salah dengan tetanggaku. Jadi ku jingok donyo ada di rumahnya, ada di garang rumahnya, di teras. Lantas ku datangi. Begitu jingok aku datang, dia berlari masuk rumahnya, ngunci lawang. Ku gedau dia, ya Rasulullah. Ku totok rumahnya, ya Rasulullah. Karena aku tahu dia ada di dalam. Aku datang itu nak minta maaf dari kesalahan diriku kepada dia. Tapi ditutupnya lawang rumahnya. Ditutupnya lawang rumah. Ya Rasulullah, uji sahabat tadi, siapa yang salah? Salahku apa salah dia? Jawab Nabi, yang salah adalah yang tidak memaafkan. Jadi posisi tadi, yang didatangi tadi wong salah wong bener. Yang punya rumah tadi wong salah wong bener. Yang punya rumah tadi benar. Posisi dia wong bener. Yang salah ni yang tapi yang datang nak minta maaf, yang benar tadi ngunci lawang. Uji Nabi tadi yang salah, yang tidak memaafkan. Jadi yang benar jadi salah gara-gara tidak memaafkan. Riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah, aku ada tetangga, segala gawe, ada gawe kundang, bertemu ke Tegal, salaman ke Tegal. Tapi ya Rasulullah, ini posisi wong benar ini. Ini wong benar, nyalami wong salah. Tapi tiap bertemu ya Rasulullah ku salami, ada acara ku undang. Tapi pecah danyo masem raya. Kapan bertemu ngelengos, diundang tidak datang. Ay, aku sudah capek ya Rasulullah. Pecah macam nunduk terus, nyuruk terus. Sudahlah, kalau ada acara tak ada nak diundang, kalau bertemu tak ada nak ditegur, tidak nak salaman. Salah dah aku ya Rasulullah. Uji Nabi, kau salah. Jadi yang benar tadi jadi salah. Gara-gara idak galak nak negor wong yang salah tadi. Jadi kesimpulannya, salah benarnya kita jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Ini diputuskan oleh pacaran, diputuskan oleh pacar, ngamuk, benci, nak munu. Apa perasaan? Pacaran, apa dia hubung pacaran? Tak ada hubungannya pacaran dalam hukum Islam. Ngapa yuk? Tidak akal dia sudah. Ini pacaran, akhirnya putusan. Begitu putusan pacarnya pacaran dengan yang lain nak nikah.
Tahu-tahu cowok itu, lanang itu dikejar, dituja, diskayu kejadian, ditembak. Karena apa lanang itu neket mantan pacar dia? Apa dia perasaan? Awak jahat, hitam buntu. Wajarlah wong nanda. Nah, habis jiji anak wong dipenter. Hebat nih di Indonesia ini. Anak ni kalau tidak sehat badan nih, jadi habis subuh metu dari kamar duduk di ranjang itu, yang cuman pacak duduk sama nguling. Anak kalau tegak sampai sekarang tak pacak, melayang, berjalan mesti dituntun, harus bertungkat atau megang dinding, tak tu nyampak. Kayak ngonyo ke kiri, ngonyo ke kanan berjalan, tak stabil pala. Ada penyempitan di otak besar. Sampai sekarang yang cuman pacak duduk sama nguling. Jadi tiap hari nyingok sergap. Jam 6 sergap. Berita pertama kali itu sergap. Gara-gara minjem duit 200.000, tidak dipinjami, laki bini munu pegawai bank. Ya Allah. Ya salam. Gara-gara nagih hutang, wong yang nagih dibunuh. Seorang waria terbunuh gara-gara ngajak berhubungan badan dengan pacarnya, dipaksa, dak galak, dibunuhnya waria tadi. Kadang-kadang tidak masuk akal. Pacaran dibunuh. Dah. Jadi alhasil kemaksiatan ini sudah berlebih-lebihan. Maka wajar kalau Allah nyebut wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Jadi hal-hal yang berbau-bau perzinahan jangan didekati. Kalau memang lam siap, hati lah mantep, lah yakin nak berumah tangga atau berumah Depok, udah nikah. Cari betina yang benar-benar, yang betina nian. Pacaran habis apa dia guna? Manfaat tidak? Apa dia manfaat pacaran? Tak ada manfaat. Ngajak makan, ngajak minum, ngajak berjalan, beli ke baju. Mak bapaknya lagi tak pernah dibelikannya baju. Ada beli ke mak kamu baju? Ada beli ke bapak kamu baju? Beli ke anak wong, apa dia manfaat? Apa dia untung? Itu tuh sedekah, Ustaz. Sedekah tu ikhlas. Itu kan sedekah. Nah, ngajak makan bakso, ngajak makan mie, ngajak makan ini. Pernah belikan wong tua kamu? Padahal duit wong tua kamu itulah kamu ambil. Jadi pakai akal yang sehat. Masanya belajar, masanya nuntut ilmu, belajarlah benar-benar. Pelajari benar-benar, hukumnya dipahami benar-benar. Jangan sampai tergawak, terbuai oleh perjalanan hidup yang saat ini semakin hari semakin rusak.
Kata Nabi, apabila perzinahan dan riba sudah merajalela, berarti mereka menghalalkan azab Allah turun. Kota Mekah saat ini sudah banyak pohon-pohon menghijau di padang Arafah. Tidak masuk akal, saudara. Kota Mekah itu tidak masuk akal kalau bakal tumbuh pepohonan hijau. Tidak bakal masuk akal. Panasnya sekian derajat, pacak tumbuh, pohon mindi tumbuh, sehingga yang di padang Arafah, di Muzdalifah, di banyak sehingga banyak lubang-lubang yang mengeluarkan air. Hari kiamat, zina merajalela. Jadi di akhir zaman ini tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun lagi harta dunia, harta Indonesia bakal balak besar turun. Jadi selagi pajak menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, hidupkan. Ini angin-angin maksiat ini sudah banyak. Belum pernah Indonesia ngirimkan LGBT melok audensi ke luar negeri, melok kontes LGBT. Baru tahun ini, ya kan? Melok kontes LGBT. Padahal banyak sudut negatif dari LGBT. Ada yang missing salo, ada yang boyo leket, ada kencing nana. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Yang macam-macam ini nak diizin ke? Yang maksiat-maksiat macam ini nak didiam ke? Jadi kalau kamu punya kawan-kawan macam itu, jauhi, jangan dipakai. Itu penyakit yang menular. Jadi kalau ada kawan ni, kalau kasak kosong, iya, kasak kosong, palak peluk, apa iyo? Lanang sama lanang, kasak kosong, kucing nak lagi, pang, tabuk, keluarga itu. Ya, jadi memang bagi mereka punya kepuasan tersendiri mungkin, tapi kan tidak semacam itu. Allah jadikan lanang betina, baru benar. Lanang dengan lanang apa jadinya? Betina mungkin astagfirullah baik. Kau mau berusaha nyobo, dempang lagi. Nah, coba lah. Ada minggu foto-foto yang dikirim muda kue air LGBT kumis. Anak itu putih yang kumis. Jadi apa lah kamu buat? Yang macam ini, kemaksiatan kalau. Jadi apa yang menjadi ketetapan hukum, yang menjadi syariatullah yang dibawa oleh Nabi, jangan pernah dilanggar. Apa yang dilarang oleh agama,
dia sudah sami'na wa ata'na, dengar, taati. Karena Allah Maha sempurna, Nabi paling benar, tidak akan mungkin mengajarkan kepada kesalahan. Sekarang ini nikah beda agama, didiam ke. Pokoknya alhasil, kalau kacau balau yang keadaan dunia saat ini, ialah dari hasil kekalutan kekacauan itu mengakibatkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaget datang azab Allah kepada kita, apa baik? Jingolah, apa bumi letak, apa banjir, apa gunung meletup, apapun juga bentuknya, kalau kita tidak merasa termasuk orang yang maksiat, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari azab Allah. Sehingga Allah nyatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alallahi syadidul 'iqab. Hati-hati kamu dengan azab Allah. Kalau Allah Ta'ala mengazab, bukan cuma orang yang maksiat itu baik, tapi yang ada di sekelilingnya pun akan merasakan murka Allah. Azab Allah itu pedih. Tak ada azab itu turun milih-milih. Milih dah. Banjir itu milih dah. Cuman kalau Allah nak memilihnya, Allah Alam. Banyak contoh juga. Yang di Aceh, Masjid Baitur Rahman diselamatkan oleh Allah. Waktu di Lombok, tempat tahfidzul Quran diselamatkan oleh Allah. Banyak kejadian-kejadian yang baru-baru ini, yang banjir-banjir, banyak ada musola, ada masjid, bahkan ada musola yang jelek, yang dari kayu, sampai nak ke musola itu, banyak itu berbelok, sehingga diselamatkan oleh Allah. Terserah oleh Allah, Allah nak memilih, ya. Tapi tidak sedikit. Di mana itu? Di Lombok apa di mana? Yang satu kampung Allah balik ke hilang kan? Di Palu. Wongnya hilang, rumahnya hilang, kampungnya hilang, dibalik oleh Allah. Sekampung itu dibalik, hilang kalau. Cuman ada terselamat si kok lanang sama budak kecil. Karena malam itu dia keluar ke mana. Kapan balik bingung dia nyari kampung. Hilang. Rumahnya hilang, kendaraannya hilang, wong hilang. Sekampung itu baik. Nah, di Palu dengar kabar itu tempat perjudian dan maksiat. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Jadi harapan kita setelah Ramadan ini memperbaiki. Syawal itu artinya peningkatan, meningkatkan amalia, meningkatkan amal, meningkatkan segala-galanya kebaikan, yang jelas meningkatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik untuk menjadi yang lebih baik untuk menghadapi masa waktu yang lebih baik lagi. Adallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa Ya Rabbi
الآباء الآباء رزقنا بالتلاوة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أطل علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على سيدنا محمد سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah